Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Amin. Setiap wanita, istri yang pisah dari suaminya, maka wajib baginya untuk beriddah dan tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya. Iddah itu terbagi menjadi dua, ada firaq wafah dan ada firaq hayah. Firaq hayah dan firaq wafah. Firaq hayah itu adalah pisah hidup. Firaq hayah itu adalah pisah hidup, diceraikan oleh suaminya, dikhulu, suaminya masih hidup. Dan firaq wafah itu pisah mati, meninggal, ditinggal mati oleh suaminya. Nah, firaq hayah, istri yang ditinggal oleh suaminya dan suaminya masih hidup, istri yang diceraikan oleh suaminya, istri yang pisah dari suaminya sedangkan suami itu masih hidup, maka si istri itu wajib hukumnya untuk beriddah, untuk menjalani iddah. Belum boleh baginya menikah sebelum masa iddah selesai. Tidak diperbolehkan baginya dikhitbah, dilamar sebelum masa iddahnya habis. Nah, masa iddah bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, bagi istri yang pisah dari suaminya sedangkan suami itu masih hidup, khusus bagi wanita atau istri yang sudah pernah didukhul oleh suami, sudah pernah dijima oleh suami. Sedangkan istri yang belum pernah disentuh suaminya kemudian diceraikan, maka istri tersebut tidak ada masa iddahnya. Boleh baginya langsung menikah dengan laki-laki lain, boleh baginya langsung dikhitbah oleh laki-laki lain tanpa harus menunggu masa iddah terlebih dahulu. Nah, istri yang pisah dari suaminya sedangkan si suami masih hidup dan istri tersebut sudah pernah dijima oleh suaminya, terbagi menjadi dua. Ada kalanya istri yang pisah dari suaminya, si istri tersebut dalam keadaan hamil, dan ada kalanya istri tidak dalam keadaan hamil. Istri yang dalam keadaan hamil kemudian dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Yang dimaksud melahirkan bukan harus melahirkan berupa janin, tidak. Baik itu berupa gumpalan daging atau berupa gumpalan darah, maka itu disebut sebagai melahirkan. Setelah itu melahirkan, keluar jabang bayi, disitulah masa iddahnya sudah selesai. Sedangkan istri yang pisah dari suaminya, dicerai oleh suaminya sedangkan dia si istri itu tidak dalam keadaan hamil, maka terbagi menjadi dua. Ada kalanya si istri tersebut bisa haid dan ada kalanya istri tersebut tidak bisa haid. Kalau si istri bisa haid, maka iddahnya adalah 3 kali quru'. 3 quru'. Quru' itu kalau dalam mazhab Syafi'i artinya adalah suci, berarti 3 kali suci.
Sekarang si istri dalam keadaan suci, kemudian dicerai oleh suaminya, maka suci sekarang ini dihitung 1. Nanti haid, kemudian suci lagi dihitung 2. Haid, suci lagi dihitung 3. Masuk ke haid yang ketiga itu sudah habis masa iddahnya. Sedangkan istri yang tidak bisa haid, contohnya si istri masih kecil belum balik, atau si istrinya itu sudah tua, renta, sudah menopause, kan tidak bisa haid, maka iddahnya adalah thalathah ashhur, 3 bulan. Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah bulan yang ketiga selesai, sempurna, maka habislah masa iddah. Boleh baginya untuk dikhitbah atau langsung akad nikah dengan laki-laki lain. Itu khusus bagi istri yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hidup si suami ya. Berikutnya yang kedua adalah firaq wafah. Wanita atau istri yang dia itu ditinggal mati oleh suaminya, maka baik si istrinya sudah pernah disentuh, dijima ataupun belum pernah disentuh, ada masa iddah bagi mereka. Kalau yang firaq hayah tadi kan khusus bagi istri yang sudah pernah disentuh. Kalau firaq wafah ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut baik sudah pernah dijima ataupun belum, maka tetap ada masa iddahnya. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya ada 2 keadaan. Ada kalanya istri tersebut dalam keadaan hamil, ditinggal wafat oleh suaminya. Ada kalanya istri itu ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hail. Hail itu tidak hamil. Kalau istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Sama seperti yang firaq hayah tadi. Sampai dia melahirkan, baik berupa janin atau gumpalan darah atau gumpalan daging. Sedangkan istri yang dia itu tidak hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Baik istrinya itu bisa haid ataupun tidak bisa haid. Iddahnya adalah arba'ata ashhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, ini semuanya khusus bagi wanita merdeka. Sedangkan wanita yang statusnya berupa hamba sahaya, maka iddahnya mereka adalah setengah dari iddahnya wanita merdeka. Kalau hamba sahaya tersebut hamil, ditinggal oleh suaminya, bisa hidup, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Kalau bisa hidup, si hamba sahaya tersebut tidak dalam keadaan hamil dan dia bisa haid, maka iddahnya adalah 2 quru', 2 kali suci. Kalau tidak bisa haid, maka iddahnya adalah 1 bulan setengah. Dan wanita yang statusnya hamba sahaya ditinggal wafat oleh suaminya sedangkan dia hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, maka setengah daripada wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari, karena untuk wanita yang merdeka 4 bulan 10 hari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.